ya. Amin. Ya, Haikal nanti jadi ketua kelas, doa mau belajar gitu ya. Iya, cuma nah, biasa aja biasa. Udah, dengerin. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah ketua kelas untuk memimpin doa belajar. Ya. Kalau marilah kita berdoa masing-masing ya. Berdoa dimulai. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tentang materi perubahan lingkungan. Ada yang tahu apa itu perubahan lingkungan? Nah, bukan tahu ya. Perubahan lingkungan itu adalah perubahan yang bisa difaktorkan oleh manusia seperti kita atau faktor yang disebabkan oleh alam. Contohnya yang disebabkan oleh faktor manusia. Faktor yang pertama yang disebabkan faktor perubahan lingkungan disebabkan manusia itu ada yang pertama itu seperti penerbangan, apa sih itu penerbangan hutan? Ada yang tahu? Namanya siapa? Yang dimaksud dalam penerbangan hutan. Nah, penerbangan hutan itu kalian tahu hutan? Nah, jadi kan di hutan itu kan banyak pohon kan, banyak banget tumbuhan. Nah, jadi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menebang pohon itu secara sembarangan yang mengakibatkan hutan itu gundul. Nah, jadi karena hutan ini gundul yang bisa menyebabkan kita kebanjiran karena nggak ada lagi akar untuk menyerap air hujan. Makanya disebut dengan perubahan lingkungan akibat penebangan hutan. Jadi bisa banjir. Kemudian ada lagi seperti pembangunan rumah. Nah, pembangunan rumah ini juga salah satu faktor perubahan lingkungan yang menyebabkan
dengan kayak orang tua kita, anaknya kayak dua aja gitu. Itu menyebabkan jadi perkembangan rumah ini diminimalisir namanya. Nah, sedangkan faktor alam itu ada Nah, kenapa sih gempa bumi bisa menyebabkan perubahan lingkungan? Nah, contohnya nih, kayak yang kemarin itu ada gempa besar, gempa Turki. Nah, itu kan kalau gempa bumi itu kan namanya dia pergeseran tanah dalam bumi. Nah, jadi terus karena ada gempa bumi itu tanah itu jadi retak, terus dia kan ini tanah, terus karena ada gempa bumi tanahnya digeser gini jadi terbelah. Nah, itulah yang bisa menyebabkan kayak namanya ada namanya ada lereng. Nah, ada lereng. Jadi karena ada lereng itulah nanti rumah kita itu bisa hancur. Kita nggak bisa tinggal lagi di situ. Nah, karena ada lereng itu kita kan nggak bisa tinggal di situ lagi. Jadi kayak manusia mulai berpindah ke tempat yang baru. Jadi lingkungan itulah jadi lingkungan alam lagi dan manusia juga membuat hidup lingkungan yang baru. Kemudian ada lagi banjir. Nah, banjir inilah juga bisa mengakibatkan perubahan lingkungan. Kayak nih makin lama banjir kan bolak-balik hujan terus bolak-balik banjir. Jadi kan manusia kehilangan nih tempat tinggalnya, rumahnya bolak-balik kebanjiran terpaksa pindah gitu kan. Nah, inilah disebut dengan perubahan lingkungan. Jadi manusia udah gak tinggal situ lagi karena udah keseringan banjir. Nah, kemudian ada lagi kegiatan manusia yang bisa menjadi yang menyebabkan perubahan lingkungan. Pertama, itu ada nah, yang dimaksud dengan perpindahan penduduk ini yaitu kayak kita kan tadi kan udah banjir. Nah, jadi kan tadi berarti otomatis lahannya udah kena banjir semua, udah terendam air. Jadi kita cari tempat yang lebih tinggi yang bisa kita buat jadi sebagai tempat tinggal. Nah, itulah jadi penduduk tadi, warga tadi berbondong-bondong pindah ke tempat yang lebih tinggi dan mereka membuka lahan baru dengan cara penebangan pohon tadi. Penebangan juga secara liar. Nah, itu yang disebabkan karena tadi udah manusia nebang pohon, terus rumahnya kebanjiran lagi kan, terus banjir pindah lagi nebang pohon lagi. Itu yang bisa merusak sistem lingkungan kita. Kemudian ada lagi kayak kerusakan apa sih itu? Kerusakan terumbu karang. Nah, kerusakan terumbu karang itu adalah kerusakan rumah ikan di laut. Itu kan ada namanya terumbu karang, tempat tinggal ikan, kita tinggal di situ. Nah, jadi manusia tadi kalau karena menangkap ikan pakai jaring yang besar, mereka tuh malah merusak terumbu karang, tempat tinggal ikan. Jadi terakhir ikan pada lari ke lautan yang lebih aman dan manusia juga jadi kesulitan untuk mencari ikan sebagai bahan makanan. Seperti itu. Jadi kalau kita ke laut itu kita nggak boleh merusak terumbu karang sebagai rumah ikan. Kita aja mau ke rumah, masa rumah ikan juga kita rusak kan gitu kan? Jadi kita tuh nggak boleh namanya melakukan perusakan terumbu karang. Kemudian ada lagi kegiatan manusia yang mengakibatkan perubahan pada alam atau lingkungan. Yang ketiga itu
Jadinya asap dari knalpot tadi kan mengeluarkan namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu berbahaya buat kita. Jadi karena banyak orang yang menggunakan motor dan mobil, asap tadi berkumpul jadi satu. Kayak di tempat kita jadi kayak berasap gitu. Itu tuh asap yang berbahaya namanya karbon dioksida. Dan ketika kita menghirup asap itu secara berlebihan, kita bisa sakit di paru-paru. Nah, jadi kan berbahaya. Jadi itu manusia itu sebaiknya menggunakan kendaraan bermotor itu secara minimal gitu. Seperti contohnya dikurangi itu seperti naik angkot, naik bus, naik kereta api gitu. Itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor buat masyarakat. Itu tadi ya. Inilah salah satu kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan pada lingkungan. Nah, di sini juga ada faktor perubahan yang terjadi yang menyebabkan lingkungan tadi berubah, yaitu ada faktor biotik dan faktor Nah, faktor biotik itu adalah yang faktor yang disebabkan manusia juga. Apa aja sih faktor yang disebabkan manusia ini? Komponen aku